Kala itu krisis moneter melanda. Manto hanya bisa menunduk penuh pasrah dengan ocehan Sri, istrinya. Manto memang merupakan salah satu anggota kepolisian, tapi gaji yang didapat tak cukup memenuhi kebutuhan sang istri yang sangat suka menghambur-hamburkan uang, apalagi dengan ekonomi yang sekarang semakin sulit. Aku pergi dulu, ada tugas," ucapnya berbohong seraya pergi meninggalkan sang istri yang terus mengomel. "Cari duit yang banyak, nilang orang kek, atau korupsi juga tidak apa-apa, yang penting duit," celoteh Sri melihat punggung suaminya yang pergi menuju pintu depan. Sedangkan Manto tak menjawab. Dia memilih diam dan terus berjalan. Hari demi hari dilalui oleh Manto dengan sabar. Sedangkan Sri sudah tak sabar dengan apa yang diberikan sang suami yang menurutnya selalu kurang. Hingga malam itu, kala petir dan hujan mulai membasahi tanah di sekitaran rumah mereka, Sri memikirkan hal yang kurang sehat. Malam itu, di dalam kamar, keduanya tiduran dengan posisi saling membalikkan punggung. Sri berpikir, kalau setiap hari seperti itu, apa yang diinginkan olehnya tidak akan terkabul. Sri selalu ingin tampil bak orang kaya dengan perhiasan yang mewah, yang bisa ia pamerkan ke setiap tetangga dan bisa membeli apa yang tetangganya beli. Bisa dibilang, Sri mempunyai sifat panas kalau tetangganya beli sesuatu. Iri dengki. Suara panci yang tertetes dari lubang plafon kala hujan memecahkan keheningan malam itu. Dan Sri tidak bisa tidur. Entah mengapa, pikirannya tertuju untuk melakukan pesugihan. Ya, dari para temannya ada salah satu yang bisa terbilang kaya raya. Dan rumor pesugihan yang dilakukan temannya itu sudah menyebar ke masyarakat di desa tersebut. Tapi apalah daya, para warga tak punya bukti akan hal itu, walau ada beberapa orang yang bilang demikian karena melihat langsung atau dari mereka yang bisa melihat yang tak kasat mata. Sri yang selalu ingin tampil mewah karena ia dulu merupakan anak orang kaya dan selalu dimanja, tak ingin tampil miskin dan bertekad kalau inilah jalan satu-satunya. Sri berbalik melihat punggung sang suami sambil membeningkan bibirnya dengan sinis. "Suami tak berguna, lihat aku nanti," dalam batinnya menggerutu. Lalu kembali membalikkan badan dan lekas tidur. Pagi harinya Manto terbangun, dia menguap dan membalikkan badan, melihat ke arah sang istri yang sudah tidak ada. Walau Sri seperti itu, tapi ia tak melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Sri selalu menyiapkan sarapan dan kopi kala pagi. Ranjang reot itu berbunyi kala Manto mulai beranjak bangun. Dia pun mengedarkan pandangannya ke arah plafon kamar yang bocor, lalu melihat panci tempat penampungan air hampir penuh. Tanpa pikir panjang, dia mengambil panci itu dan membuang airnya di kamar mandi. Pikirnya aneh. Biasanya Sri sudah membuang air dalam panci, tapi mengapa pagi itu dibiarkan begitu saja? Rumah tua dengan cat mengelupas yang mereka tinggali itu merupakan saksi bisu yang kelak akan ditinggal kala rencana Sri sudah terlaksana. Selesai mandi, Manto segera memakai seragam, lalu mencari sang istri yang dikiranya mungkin ada di teras rumah sambil menikmati pagi dengan kopi. Manto pun keluar. Rasa lapar dan haus di tenggorokannya menuntun Manto menuju teras untuk minum kopi dan membaca koran sebelum berangkat kerja. Tapi apa yang didapat saat Manto sudah ada di bibir pintu, dia tak mendapati sang istri maupun sarapan dan kopi yang menunggu. 2 kursi dari anyaman bambu dan meja bulat di antara kursi itu kosong, dan dia pun mengedarkan pandangan ke halaman rumah yang nampak dedaunan masih berserakan. "Sri, Sri," serunya, namun tak ada jawaban. "Kemana dia?" tanya Manto dalam batinnya. Manto segera menyisir seluruh area rumahnya, namun tak didapati sang istri. Dia pun berpikir kalau Sri kabur dari rumah, membuatnya bergegas masuk ke kamar dan melihat isi dalam lemari. Ternyata apa yang dipikirkan Manto salah.
karena pakaian sang istri masih utuh di tempatnya. Mungkin Sri pergi berbelanja, gumamnya sambil menghela nafas lega, lalu berpikir untuk segera berangkat dan cari sarapan sambil jalan menuju tempat kerjanya. Di sisi lain, Sri setengah menangis dan memohon kemurahan hati Endang. Ia menangis sambil memeluk kedua kaki temannya itu. "Tolonglah, Endang, tolong. Kamu tuh pagi-pagi sudah buat orang marah. Aku tidak melakukan pesugihan." Endang menatap geram ke arah bawah. Janda kaya itu sebenarnya kasihan pada temannya, tapi ia pun bingung kalau ketahuan jika benar dirinya melakukan pesugihan kuntilanak. Sri yang terus menangis dan memohon membuatnya merasa iba, lalu mengangkat tubuh Sri untuk berdiri. "Ya sudah, tapi jangan beritahu siapapun." Raut wajah Sri seketika merona. Ia pun menyeka air matanya. Sri mengangguk tanda setuju dan nampak tersenyum bahagia sambil memeluk tubuh temannya itu. Manto yang tak tahu kalau sang istri hendak melakukan pesugihan, pikirannya menjadi tak karuan. Pria kurus dengan jenggot tipis nan tampan itu melamun di atas motor 2 taknya yang membuat polusi udara. Dia tidak fokus di jalanan, dan benar saja, kalau telat sedikit hampir saja menabrak penjual sayur keliling yang saat itu menyeberang jalan. Manto mendadak menarik rem, membuat motornya oleng sedikit. Untung saja dia cepat menyeimbangkan badannya. Kalau tidak, mungkin motor dan dirinya akan mencium aspal jalanan. Bapak penjual sayur yang kaget dan nampak geram hampir membuka mulutnya. Namun dia terdiam saat melihat seragam polisi yang sedikit terlihat dari celah jaket hitam yang Manto kenakan. Penjual sayur itu hanya bisa menatap sinis tanpa berkata, dan Manto pun meminta maaf karena kejadian tersebut. "Maaf, Pak," ucapnya tersenyum sambil sedikit menundukkan kepala. Namun tak dijawab oleh sang penjual sayur yang menatap lekat penuh amarah. "Apes banget dah, kenapa ya?" gerutunya sambil kembali menyalakan motor dan kembali melaju. Di tempat lain, kedua wanita cantik saling duduk memandang bercerita penuh ekspresi merona. Yang satu berbadan kurus putih langsat dengan rambut agak mengembang, yang tak lain ia adalah Sri. Dan satunya lagi sang pemilik rumah yang tak kalah cantiknya dengan perhiasan mewah memenuhi pergelangan tangannya, yang tak lain adalah Endang. Ia menceritakan apa yang ia alami, sedang Sri menjawab tipis-tipis apa yang Endang bicarakan dengan bibir mengembang dan hayalan kalau dirinya bisa kaya tanpa bantuan orang tuanya. Sri menikah dengan Manto karena pilihannya. Pikirnya kelak Manto bisa menjadi orang sukses dan naik jabatan. Ia mengabaikan kedua orang tuanya yang menjodohkan dirinya dengan pengusaha kaya dan memilih Manto untuk jadi seorang pendamping. Salahnya karena apa yang dipikirkan tidak sama dengan kenyataan. Sri pun malu jika terus membebani kedua orang tuanya. "Sudah ibu katakan, status gak jadi jaminan orang tersebut bakal sukses. Sekarang bagaimana? Menyesal menikah dengan Manto? Tinggal ceraikan saja dan menikahlah dengan Ardi." Kata-kata ibunya terus terngiang dalam benak Sri. Itulah yang menyebabkan ia enggan untuk meminta bantuan kedua orang tuanya dan memilih tinggal dengan Manto di rumah bobrok warisan dari kedua orang tua suaminya itu. Uang memang nomor 1 dalam pikirannya, tapi Sri juga mencintai Manto setulus hatinya. Inilah alasan Sri bertahan, walau dengan hasil yang mengecewakan. "Jadi kapan kita ke sana?" tanya Sri yang sudah tidak sabar. "Nanti Jeng masih pagi, sambil sekalian jalan nganterin Mega sekolah," jawab Endang yang dijawab anggukan oleh Sri. Tidak lama, datanglah seorang gadis kecil mengenakan seragam putih merah. Gadis itu kelas 3 sekolah dasar dan ia menemui sang ibu yang duduk di sofa dengan seorang tamu. Ada Tante Sri," sapa gadis kecil itu, dan langsung mendekati Sri untuk meminta telapak tangan kanannya yang seketika langsung dicium. "Ih, lucunya," ucap Sri tersenyum kala melihat kelakuan lucu gadis itu yang tak lain adalah Mega, anak Endang satu-satunya. "Mah, berangkat yuk," ajak Mega menarik tangan ibunya dan mengayun-ayunkan tangan sang ibu. Iya bentar, Mama ambil kunci dulu, sekalian Tante Sri juga ikut,"
Mama ada keperluan sama tante, jawab Endang. Kalau pesugihannya minta tumbal, siapa yang akan kutumbalkan? Aku kan belum punya anak, dan kerabatku tidak punya anak kecil. Apa dia saja, kayaknya cocok. Pikir Sri mulai tak sehat, seakan-akan setan telah menutupi hatinya. Sri menatap tajam ke arah Mega dengan bibir mengembang. Singkatnya mereka sudah berada di dalam mobil. Endang menyetir, sedangkan Sri duduk di sampingnya dan Mega duduk di jok paling belakang. Mega anak yang aktif. Ia menceritakan kesehariannya di sekolah pada sang ibu. Sang ibu pun menanggapi cerita anaknya. Berbeda dengan Sri yang nampak melamun, menyandarkan kepalanya di jendela sambil membayangkan masa-masa indah saat pertama kali bertemu dengan Manto. Siang itu di taman, Sri dan Endang sedang duduk di kursi taman menikmati pemandangan. Dari kejauhan, tampak seorang lelaki melihat ke arah mereka berdua, atau lebih tepatnya, melihat ke arah Sri. Lelaki itu sepertinya tertarik dengan Sri dan tanpa menunggu waktu lama, dia pun mendatangi mereka berdua. Maaf, nona-nona ini sedang menunggu siapa ya? Boleh minta waktunya sebentar? Tanya lelaki dengan jaket kulit hitam. Boleh bang, ada apa ya? Endang balik bertanya, sedangkan Sri menatap sinis pada lelaki itu. Sri bisa dibilang gadis yang angkuh dan sombong karena kekayaan orang tua dan paras cantik yang dimilikinya. Tak semua lelaki bisa berkenalan dengannya. Namun tidak kali ini. Entah mengapa lelaki itu mengenalkan diri dan meminta berjabat tangan dengannya dan langsung ia tanggapi. Lelaki sopan dengan senyum menawan, memperkenalkan diri dengan nama Darmanto atau yang biasa dipanggil Manto itu dengan tatapan matanya mampu meluluhkan hati Sri saat itu. Dari sinilah mereka berkenalan hingga lambat laun menjalin hubungan. Awalnya Sri tak tahu kalau Manto adalah polisi, namun seiring waktu berjalan, ia pun tahu dan merasa bangga kalau pacarnya merupakan salah satu anggota kepolisian. Kedua orang tua Sri tak tahu kalau anaknya sudah menjalin hubungan dengan seorang lelaki, dan mereka pun berpikir kalau anaknya tidak segera dicarikan jodoh, maka anaknya bisa-bisa menjadi perawan tua. Karena mereka tahu akan sifat anak semata wayangnya itu yang keras kepala dan arogan. Untuk Manto sendiri tak tahu kalau Sri seperti itu. Yang dia tahu kalau Sri adalah gadis yang baik, manja, dan murah senyum. Manto tahu kalau umur pernikahannya mulai memasuki beberapa bulan dan Sri tak kunjung hamil, perangai buruk sang istri mulai nampak. Ia tak ragu lagi menunjukkan sosok aslinya pada sang suami. Sri tersadar dari lamunan akan masa lalu saat mobil yang dikendarai temannya berhenti di seberang sekolahan. Mega segera menggendong tasnya sambil membuka pintu mobil. Begitupun Endang yang mulai membuka sabuk pengaman dan kemudian keluar dari mobil membantu anaknya menyeberang jalan. Sepeninggal Endang dan anaknya, Sri yang masih di dalam mobil mulai menyapu pelan bagian belakang lehernya, seakan merasa kalau ia tak sendiri di dalam mobil itu. Sri seakan punya mata di bagian belakang kepalanya. Ia merasa kalau di jok belakang ada seorang wanita bergaun putih tengah duduk menunduk dengan rambut yang menutupi semua bagian wajahnya. Ia melihat pelan ke arah cermin yang tergantung mengarah ke arah belakang untuk melihat apakah benar apa yang ia rasakan. Namun perlahan ia melihat tak nampak ada seorang pun di sana, sedangkan Sri merasa kalau benar-benar ada sesuatu di belakang. Perlahan ia pun memberanikan diri melihat belakang. Namun kepalanya belum sampai ke belakang, Endang membuka pintu dan masuk seraya menutup pintu itu dengan keras, membuat Sri kaget. Endang, ngagetin aja, keluh Sri. Makanya jangan ngelamun. Emang ngelamunin apa sih? Endang balik bertanya, namun Sri tak menjawab dan lanjut menoleh ke arah belakang. Aneh, tadi dapati apapun di belakang mobil tersebut, semuanya nampak normal. Sedangkan ia sangat yakin kalau merasa ada seseorang di sana. Ada apa sih? Endang lanjut bertanya sambil menepuk pundak Sri dan melihat ke arah yang Sri lihat. Gak ada apa-apa, gak ada apa-apa, jawab Sri mengulang sambil menggelengkan kepala. Seraya kembali berbalik melihat ke arah depan. Aneh, ketus Endang. Padahal dalam batinnya ingin tertawa karena Sri ketakutan dengan makhluk yang ikut bersama mereka. Setelah menempuh waktu beberapa jam, mobil yang Endang kendarai berhenti tepat di depan halaman luas rumah gubuk yang tampak sangat tua.
Di halaman rumah itu, ada seorang nenek-nenek yang tengah membungkuk sambil menyapu halaman yang kotor karena daun kering yang berserakan. "Yuk turun," ajak Endang. "Nggak salah nih Dang, kok serem gini?" Sri balik bertanya sambil matanya menyapu sekitar. "Udah ayo turun," perintah Endang dan Sri pun mengiyakan. Setelah turun dari mobil, Endang mendekati nenek bungkuk yang sedang menyapu. Sri mengekor penuh ragu dan matanya masih terus menyapu sekitar yang begitu sepi. Karena tempat tersebut sangat pelosok, yang tepatnya berada di ujung desa yang barusan mereka lewati. "Nih, Aki ada?" tanya Endang pada nenek tersebut, yang dijawab dengan tunjukkan jari tanpa kata, menunjuk ke arah rumah tersebut. "Terima kasih nih, mari," ucap Endang tersenyum, sambil melangkah menarik tangan Sri yang masih menyapu sekitar. "Mari," ucap Sri seketika juga, namun nenek itu tidak menjawab dan hanya menatap dingin ke arah keduanya. Mereka berjalan menyepak daun kering yang belum sempat dibersihkan, menuju rumah gubuk yang berkisar beberapa meter saja dari langkah kakinya sekarang. Tiba-tiba Endang berhenti, melihat temannya yang masih merasa aneh dengan sekeliling tempat itu. Endang tersenyum sambil berucap, "Mana keberanian Sri? Berantem sama cowok aja berani, masa sama yang beginian takut?" Sri berhenti melihat sekeliling dan menabrak punggung Endang. Ia pun langsung melihat ke arah Endang dengan bola mata yang hampir keluar. "Siapa yang takut? Ayo." Endang tak menjawab. Ia hanya tersenyum, dan keduanya kembali melangkah mendekati pintu usang itu. Endang mengetuk pintu, dan seperti tahu kalau akan kedatangan tamu. Suara tua dari dalam menyambut mereka. "Lepet mawon," menyuruh keduanya masuk ke dalam rumah. Keduanya pun masuk dan tampaklah seorang kakek tengah duduk bersila. Tubuhnya kurus kering dengan pakaian serba hitam dan bagian dada yang sengaja terbuka. Sri dan Endang mengangguk dengan senyuman. Kala sang kakek itu menyuruh keduanya duduk dengan isyarat tangan disertai sebuah ucapan yang tak dimengerti oleh Sri. "Linggih, Ki, kulalan rencang datang beriki," ucap Endang terpotong karena Sri tiba-tiba mencubit pinggangnya. "Dang, bahasa Indonesia saja, aku gak ngerti," ucap Sri pelan dengan nada sedikit geram, tapi didengar oleh kedua orang tersebut yang membuat mereka tertawa. "Sebelumnya, aku mau tanya sama kamu," ucap lelaki tua itu melirik ke arah Endang. "Iya Ki," jawab Endang dengan tatap penuh tanya. "Apa ada masalah setelah kamu menerima warisan itu?" Kakek itu kembali bertanya. Tidak ada Ki, malah sekarang usahaku semakin maju dan makhluk itu juga bisa menjaga kami," jawab Endang, membuat Sri bingung dengan apa yang keduanya bicarakan. "Bagus kalau begitu," balas kakek itu memegang janggut putihnya sambil mengangguk pelan. "Warisan? Makhluk?" tanya Sri dalam batinnya. "Warisan apa?" Sri bertanya ke Endang karena penasaran. Endang meneruskan apa yang orang tuanya dulu lakukan. Kakek tua itu yang menjawab, membuat Sri semakin penasaran. "Apaan sih?" Sri kembali bertanya pada Endang sambil kembali mencubit pinggang temannya itu. "Ih, cubit-cubit melulu," geram Endang. "Keluargaku memelihara kuntilanak dan sekarang giliranku. Itulah mengapa aku tidak mau kalau dibilang melakukan pesugihan, karena memang tidak melakukannya," lanjutnya dengan menggerakkan gigi karena sedikit geram akibat mendapat cubitan. Endang menatap dalam ke arah temannya. Ia merasa kalau inilah satu-satunya jalan membantu temannya itu, lantaran dulu dirinya pernah mengkhianati Sri. Bagaimanapun juga, Sri seorang perempuan. Walau dulu memiliki sifat layaknya lelaki atau yang kita kenal dengan sebutan tomboy, Sri juga pernah jatuh hati pada seorang lelaki. Dan Endang pun tahu akan hal itu. Tapi karena Sri tak menunjukkan rasa cintanya terhadap lelaki tersebut, dan kebetulan sang lelaki pada saat itu menyukai Endang,
ia pun lebih memilih cinta dan mengkhianati teman masa kecilnya. Alasan keduanya waktu itu ada di taman, karena Endang mengutarakan kebenarannya dan memberitahu kalau ia akan menikah dengan Santo, lelaki pujaan hati mereka berdua. Di saat yang sama Manto pun datang dan meminta berkenalan. Tentu saja Sri menanggapi bukan karena ia suka pada awalnya, hanya sebagai pelarian rasa sakit hatinya. Dan ia juga harus menerima kenyataan itu, karena Endanglah teman yang selalu ada untuknya kemanapun mereka pergi. Bisa dibilang seperti sahabat. Namun sakit hati itu selalu Sri pendam di dalam hati dengan senyuman palsu, seakan hatinya sekeras batu. Kebencian itu sedikit memudar kala ia mendapatkan kebahagiaan dengan Manto, dan hatinya pun sudah memilih Manto seutuhnya. Tapi tetap saja benci akan pengkhianatan itu tak lekang oleh waktu. Sri pun berencana membalas sakit hatinya kelak saat ia sudah mampu, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakannya. Ada rasa bersyukur juga ia tak menjalani hubungan dengan Santo, karena lelaki itu mendekati Endang dan mau menikahinya karena ingin hartanya saja. Setelah Endang jatuh dalam keterpurukan, Santo meninggalkan Endang dan Mega anaknya. Dia pergi dengan perempuan lain yang lebih kaya. Kini Sri tahu mengapa Endang bisa bangkit setelah kepergian kedua orang tuanya. Karena Endang meneruskan apa yang orang tuanya dulu lakukan, yakni memelihara kuntilanak untuk kekayaan. Madep rai, mungkur nengati. Berhadapan wajah tapi hati saling bertolak belakang. Inilah yang Sri alami selama ini. Pura-pura melupakan sakit hatinya karena dihianati, tapi malah terus menimbunnya sampai suatu saat meluap dan harus dikeluarkan. Jadi bagaimana Ki? Tanya Sri. Kalau mau memelihara, wajib punya keturunan. Jawab kakek tua itu menutup kedua matanya sambil menyisir jenggot dengan jemarinya. Aku tidak mau memelihara, langsung saja Ki, Sri berucap dengan nada agak sedikit keras. Baiklah. Berarti kamu berniat melakukan pesugihan dan sudah menerima akan konsekuensinya. Tanya kakek itu membuka matanya melotot. Benar, jawab Sri semakin mantap dengan pendiriannya, membuat Endang tercengang dengan apa yang temannya ucapkan. Kamu yakin? Tanya Endang dengan nada yang amat lirih yang dijawab dengan anggukan. Baiklah, akan kuberikan mantra untukmu agar bisa jadi kuntilanak. Ingat, kamu hanya bisa melakukan hal ini seminggu sekali. Pilih hari apa yang kau inginkan, ucap lelaki tua itu. Malam Jumat, jawab Sri tanpa ragu. Tapi aku melakukan ini bukan demi usaha, tapi demi uang. Apa bisa kalau setiap melakukannya, uang datang dengan sendirinya? Lanjutnya. Bisa, jawab kakek itu seraya menjelaskan semua persyaratan dan konsekuensinya. Singkatnya, setelah melakukan semua ritual yang dibutuhkan, mereka pun pamit. Kakek tua itu mengantar mereka sampai depan pintu, dan anehnya, nenek-nenek tua yang pagi hari menyapu itu sudah tak ada. Ia tak terlihat, entah masuk rumah atau pergi pamit. Sri ingin bertanya akan hal itu, tapi Endang seakan merasa kalau tak ada sesuatu yang aneh. Jadi ia pun mengurungkan niatnya, dan mereka pun melangkah pergi dari rumah gubuk itu. Sebelum meninggalkan tempat itu, dan sebelum melakukan ritual yang memakan waktu, Endang pergi meninggalkan Sri, karena teringat akan anaknya. Namun jarak yang lumayan jauh, tak mungkin dirinya pulang begitu saja. Endang pun mencari telepon penduduk yang berada di jalan raya, tepat setelah keluar dari desa. Ia menghubungi rumah untuk memberitahukan sopir dan pembantunya agar menjemput Mega dari sekolah dan bilang mungkin pulang agak malam. Dan benar saja saat keduanya sudah keluar dari rumah itu, rembulan malamlah yang menyambut kepergian mereka. Di sisi lain, Manto nampak khawatir karena sang istri pergi entah kemana. Sedangkan jam sudah menunjukkan pukul 22. Manto menunggu kepulangan sang istri di teras rumahnya. Duduk di kursi depan,
Di bawah lampu 5 watt yang remang-remang, tak lama ada sebuah mobil yang mendadak berhenti di depan rumahnya. Mobil yang tak asing baginya, dan keluarlah 2 wanita dari dalam mobil itu, yang tak lain adalah Sri dan Endang. Bukannya marah karena sang istri pergi tanpa permisi dan kembali di malam hari, justru Manto sangat khawatir kalau terjadi sesuatu pada sang istri. Dia pun bergegas menyambut 2 perempuan itu dan segera mengambil kedua telapak tangan Sri dengan mata berkaca-kaca. "Kamu kemana saja? Kamu gak apa-apa kan?" Melihat hal itu, Endang nampak iri. Andai saja ia mendapatkan suami yang pengertian dan peduli seperti Manto. Kalau ini yang terjadi pada dirinya, mungkin pertengkaran dan tamparan keras mendarat di pipinya. "Maaf Mas Manto, aku yang mengajak Sri. Sri tidak kenapa-napa kok Mas," Endang menjawab dengan senyum penuh harap. Ya, kejadian dulu terulang lagi. Lagi-lagi Endang menyukai seseorang yang seharusnya tak ia sukai. "Lepas Mas, aku capek, mau masuk," bentak Sri melepaskan pegangan tangan suaminya dan pergi meninggalkan kedua orang tersebut. "Mas Manto yang sabar ya," ucap Endang dengan nada lembut. Namun di dalam hati ia pun berkata, "Tinggalin aja Mas, mending sama aku saja." Terima kasih Endang sudah menjaga Sri," ucap Manto. "Yuk mampir," lanjutnya. "Kapan-kapan aja Mas, sudah malam. Endang pamit ya," jawab Endang dengan nada menggoda. Namun Manto menanggapi biasa saja, karena pikirannya masih tertuju pada sang istri. Endang pun pamit dan segera masuk ke dalam mobil, lalu melambai, menancap gas dan pergi meninggalkan Manto yang masih berdiri seorang diri. Manto pun bergegas masuk ke dalam rumahnya dan segera menuju ke kamar. Tapi saat tangannya menyentuh daun pintu, didapatinya sudah terkunci. "Dek, kamu marah? Buka pintunya, Dek." "Hah, berisik. Kalau ngantuk tidur saja di kamar belakang," teriak Sri dari dalam kamar. Bukan tanpa alasan Sri melakukan itu, karena malam ini adalah malam Jumat. Itulah mengapa Sri langsung bilang kalau ingin melakukan ritualnya di setiap malam Jumat, karena ia sudah tak sabar melihat kamarnya pagi nanti penuh dengan uang. Manto hanya menghela nafas panjang. Dia pun segera menurunkan tangannya dari pintu kamar dan berlalu menuju kamar belakang untuk segera tidur. Berbeda dengan Sri, ia mulai repot mengeluarkan barang-barang dari dalam kantong plastik yang dibawa, sambil menunggu waktu bergantian malam, dan mulai melakukan ritual malam pertamanya menjadi kuntilanak jadi-jadian atau dedaden. Di sisi lain, Endang yang masih menyetir mobilnya masih memikirkan ketampanan dan kelembutan hati Manto. Ia berpikir untuk mengulangi kesalahan yang sama yang dulu pernah dilakukan, dan berpikir kalau Sri tak suka dengan Manto, jadi tak masalah jika ia merebut Manto dari Sri. Sebenarnya dari dulu Endang tak suka dengan Sri, dan bisa dibilang mau berteman dengannya karena rasa takut jika ia terus diganggu orang lain. Adanya Sri membuatnya punya tameng, karena Sri akan membelanya dan tak segan menghajar orang lain, entah itu perempuan maupun lelaki. Endang hanya memanfaatkan Sri saja. Ia melakukan itu sebelum mengetahui jika keluarganya memelihara kuntilanak. Dan saat sudah tahu, sebelum mewariskan hal itu, Endang meminta bantuan kuntilanak tersebut untuk memikat Santo. Tahun pun berjalan, dan saat itu pula Santo tahu kalau dirinya suka dengan Endang karena dipelet. Santo meminta bantuan seorang kiai untuk melepaskan pelet tersebut dan setelahnya menceraikan Endang. Namun Endang memalsukan kejadian tersebut dan mengabarkan kalau Santo pergi dengan perempuan lain yang lebih cantik dan kaya raya. Sebenarnya Santo ingin mengambil hak asuh Mega, tapi karena rumor jelek tentangnya, Santo memilih mengalah dan membiarkan anak satu-satunya itu hidup dengan sang ibu. Endang terpuruk. Ia stres yang membuatnya bangkrut. Di saat itu pula orang tuanya mewariskan kuntilanak tersebut pada Endang, dan tentu saja tidak asal diberikan dan harus diberi tumbal. Di saat yang bersamaan, Sri sedang hamil besar. Ia merasa kehidupannya begitu sempurna. Pasangan suami istri tersebut sangat bahagia.
Endang yang tahu kalau Sri sedang hamil memanfaatkan hal tersebut, dan ia pun menargetkan anak Sri yang masih dalam kandungan untuk dijadikan tumbal pertamanya. Tentu saja Sri dan Manto tak tahu akan hal itu. Yang mereka tahu kalau janin mereka meninggal dalam kandungan. Sri pun terpukul dan perangainya kembali memburuk. Awalnya berubah untuk jadi lebih baik, dan karena hal inilah ia menjadi seperti dulu lagi, dengan sifat emosi, arogan dan keras kepala. Kayaknya gak usah pakai pelet segala. Aku yakin Sri gak bakalan bisa memenuhi persyaratan itu, dan ujung-ujungnya dia sendirinya akan jadi tumbal. Hahaha, ucap Endang terkekeh. Santo, Manto. Nama yang pakai kata Anto memang ganteng-ganteng. Setelah Sri mati, Mas Manto akan jadi milikku. Lanjutnya dengan tawa jahat yang dibarengi dengan tawa kuntilanak peliharaan yang duduk di jok belakang. Malam ini Manto merasa hawa di dalam kamar belakang yang sekarang ditempati begitu panas, gerah, dan rasanya begitu mencekam. Pikirnya karena kamar tersebut sudah lama tak ditempati, jadi wajar kalau hawanya seperti ini. Beberapa kali memejamkan kedua matanya, namun instingnya merasakan takut yang menyelimuti dada. Ya, walau Manto bukanlah penakut dan bisa dibilang terkadang sering melihat makhluk dari alam sebelah, tapi kini dia merasa tekanan hawa tersebut begitu berat. Manto mengucek kedua matanya. Terpejam jua tak membuatnya tidur. Kini dia melihat ke arah jam dinding yang terpajang menunjukkan angka 00 lewat beberapa menit. Detak jarum jam begitu lantang terdengar, seakan telinganya didekatkan untuk mendengarkan detak itu. Sungguh malam yang berat baginya. Manto juga sesekali mendongak ke belakang, tepat ke arah kamar depan. Ingin dia memanggil nama sang istri dan meminta dibukakan pintu kamar, tapi niat itu diurungkan. Lagi dan lagi Manto berpikir kalau sikap Sri yang mendadak berubah karena ulah dirinya. Dia tak bisa menjaga sang istri tercinta, hingga kehilangan anak yang belum sempat melihat indahnya dunia di tahun 90-an itu. Lampu 5 watt di atas kepalanya tiba-tiba berkedip pelan, seakan gesekan energi yang membuat lampu itu nyala mati. Manto coba menenangkan diri, dan anehnya, kini dirinya mendengar sebuah lantunan bacaan yang belum pernah didengar dengan bahasa Jawa yang asing di telinganya. Sri, apakah itu kamu? Pikirnya seraya bangkit dari rebahnya, merangkak pelan menuju dinding antara kamar dan menempelkan telinganya. Degup jantungnya memompa begitu cepat. Keringat mulai mengalir dari kening. Dia mencoba mendengarkan apa benar suara itu datangnya dari Sri. Lantaran suara lantunan itu datang dari kamar depan yang dilantunkan oleh seorang perempuan. Anehnya, dia mematung dan coba mendengarkan lebih dalam. Namun suara itu tak lagi terdengar. Manto menghela nafas panjang. Dia mundur dengan merangkak dan kembali membalikan badan seraya kedua tangannya menarik selimut. Saat tubuhnya mulai dibalikin, dia mulai menarik selimut sampai dada dan dalam keadaan mata terpejam. Tiba-tiba lampu kamarnya mendadak mati, membuatnya membuka mata dan terlihat sosok perempuan dengan gaun putih melayang di atas tempat tidurnya. Manto mematung kaget dan ketakutan. Gigi bagian atas dan bawah saling bertabrakan. Bibirnya mulai bergoyang, seakan membaca doa yang tak tahu apa yang dibaca Manto. Ketakutan dia. Baru kali ini dia merasa takut yang teramat, lantaran penampakan itu begitu jelas. Apalagi sosok tersebut berada tepat di atasnya, melayang, menghadap dengan seringai menakutkan, dan tawa melengking khas kuntilanak. Sosok itu semakin turun dengan menggelengkan kepalanya, secara perlahan ke kanan dan ke kiri. Kini terbangnya hanya sejengkal dari atas tubuh Manto. Manto tak bisa terpejam. Lidahnya pun keluh, dan anggota tubuh terasa kaku. Wajah mengerikan dengan darah yang membasahi, itu perlahan menjulurkan lidahnya, seakan ingin menikmati mangsa buruan. Tapi sebelum lidah itu sampai ke wajah Manto, tampak segelebat bayangan putih menghantamkan dan mendorong makhluk tersebut, hingga bayangan putih dan kuntilanak itu menembus dinding yang mengarah keluar rumah. Lampu kembali menyala. Manto tertegun penuh tanya
dengan kejadian yang barusan dialaminya. Beberapa detik kemudian, dia tersadar dan mengucapkan istighfar. Entah kapan terakhir kali dia menyebut kalimat itu. Dengan segera dia bangkit dan teringat Sri. Takut istrinya terjadi apa-apa. Manto segera bangkit dari ranjang dan keluar dari kamar belakang, menuju ke kamar depan di mana Sri berada. Sri, kamu gak apa-apa kan? Teriaknya sambil mengetuk pintu kamar depan. Tak ada jawaban. Namun sedetik kemudian pintu tersebut terbuka sendiri dan Sri mengeluarkan kepalanya. Ada apa sih mas? Malam-malam begini teriak-teriak. Aku tuh ngantuk, capek, jawab Sri dengan wajah lelah dan mata yang masih terpejam. Tadi ada kuntilanak Sri, ada kuntilanak, jelas Manto tergagap. Kamu mimpi kali, jawab Sri lagi sambil membanting pintu kamarnya, membuat Manto terdiam sejenak. Manto memutar badannya meninggalkan depan kamar dan memilih mendatangi ruang tamu, lalu duduk di sofa sambil menyalakan rokoknya. Apa benar itu mimpi? Kalau benar mimpi, tapi kok seperti nyata? Tanyanya dalam batin. Sri yang sehabis membanting pintu kamarnya segera berjalan ke arah ranjang. Ia duduk sesaat di atas ranjang tersebut sambil memikirkan apa yang baru saja terjadi. Sepertinya aku pernah melihat sosok itu, dan bukan sekali. Tadi siang aku merasakannya. Sepertinya sebelum ini juga pernah. Di kamar mandi, bahkan di kamar ini, dan rumah sakit juga. Sesaat Sri mencoba mengingat-ingatnya. Saat aku hamil, sosok itu sering menampakkan dirinya. Sosok itu sering mengikuti kemanapun aku pergi pada saat itu. Apa itu adalah makhluk yang sama seperti yang aku lihat dalam mimpi juga saat sebelum janinku mati? Sri memandang bagian perut sambil mengelusnya. Tunggu dulu, itu bukan mimpi, itu benar. Makhluk itulah yang mengambil janin di perutku, dan kalau benar berarti... Pikirnya terpotong. Seraya mengingat kejadian hari ini yang dimana temannya itu memelihara kuntilanak. Ya, kuntilanak yang sama yang dulu mengambil janinnya. Kuntilanak yang sama yang ada di jok belakang, dan kuntilanak yang malam ini menyerang suaminya. Sri menitihkan air matanya. Ia mengingat rentetan kejadian yang dialaminya waktu itu, bahkan saat dirinya hamil. Endang selalu ada untuknya di saat sang suami pergi bertugas. Kata-kata Endang kini teringat jelas di ingatannya. Memang seperti itu, saat aku hamil Mega juga seperti kamu. Makhluk halus itu suka ibu hamil. Aroma ibu hamil baginya itu wangi. Kamu percaya saja, pasti dapat melewati saat-saat ini. Endang pula yang menenangkannya saat dirinya frustasi kala janin dalam perutnya tiba-tiba tiada. Lalu beberapa waktu setelahnya, Endang bangkit dari keterpurukan dan menjadi seorang yang kaya raya. Endang, rupanya selama ini tuh kamu. Aku baru sadar. Sri mengumpat pelan. Apalagi hari pertama mencari mangsa sudah diganggu dengan makhluk yang sama. Rupanya kau ingin mati karena tidak bisa memberikan tumbal di hari ini. Lihat saja, aku akan membalikkan semua keadaan. Sri yang merasa datangnya pagi masih lama tentu saja tidak mau menyia-nyiakan hal ini. Ia tak mau ambil pusing atas kejadian barusan dan kembali menghafalkan mantra. Lalu secara perlahan tubuhnya berubah menjadi sosok kuntilanak. Ia pun langsung terbang menembus dinding dan mencari mangsa buruan. Sementara itu, di dalam ruangan yang tampak begitu gelap, hanya cahaya lilin yang menjadi penerangan. Semerbak bau wangi kemenyan menyelimuti ruangan itu. Terlihat ada seorang perempuan tengah duduk bersila, menutup kedua matanya. Dan di hadapan perempuan itu ada dupa kemenyan beserta beberapa sesaji yang tertata rapi di atas meja kecil. Tak lama, perempuan itu membuka matanya lebar-lebar. Ia melihat sosok kuntilanak peliharaan kini tengah berdiri di depannya. Sial, aku gagal memelet Mas Manto. Padahal aku mau kau menderita dan frustasi, lalu mati dan jadi tumpal akan pesugihanmu sendiri. Geram perempuan itu yang tak lain adalah Endang. Ia tampak lelah, apalagi karena kegagalannya. Mas, bangun mas. Sarapan, kopi, dan koran sudah aku sediakan di meja luar. Pagi menjelang, Manto dikagetkan sang istri yang tiba-tiba membangunkannya dengan wajah berseri-seri. Bukan itu saja, nampak kain tipis berwarna kuning menutupi bagian kepala.
sedangkan bagian ujung disampirkan ke belakang. Sri pun nampak memegang sesuatu yang diletakkan di samping kanan pinggulnya. Manto yang merasa masih ngantuk berat segera mengucek kedua matanya, diiringi dengan sesekali menguap. Pria tampan itu memandang aneh ke arah sang istri. "Kamu mau kemana? Dan apa-apaan pakaian itu?" Ejeknya menatap aneh sambil menunjuk ke arah pakaian yang Sri kenakan. Mas, aku tuh mau melayat," jawab Sri. "Hah, melayat?" tanya sang suami kaget sambil membenarkan posisi duduknya. "Iya," jawab Sri singkat. "Siapa yang meninggal?" tanya Manto penasaran. "Anak Bu Minah yang baru berumur 3 hari. Semalam meninggal," jelas Sri. "Jumenah?" Manto menatap penuh tanya. "Iya, Bu Jumenah dari RW sebelah itu loh, yang baru melahirkan. Masa orang sini gak tahu?" Sri balik bertanya seraya berjalan pergi meninggalkan istrinya yang terburu-buru. Manto tampak kaget. Bagaimana mungkin Sri mengenal seorang ibu-ibu dari RW sebelah, sedangkan Manto yang asli pribumi pun tak mengenalnya. Namun Manto tak mempermasalahkan akan hal itu. Dia malah senang karena istrinya pandai bergaul dan bersosialisasi. Singkatnya, setelah sampai di tempat kerja dengan keadaan mengantuk, Manto menjadi bahan obrolan teman-temannya yang melihat dirinya dalam keadaan seperti itu. "Kayaknya semalam ada yang main tembak-tembakan sampai pagi nih," celetuk Marwan. "Iyalah, mana penjahatnya cantik pula, siapa yang gak mau?" sindir Darto. "Udah cantik, baik, sopan, sempurna banget hidupmu," ucap Sino sambil menepuk pundak Manto. "Iyalah, kejar target biar cepat punya anak," jawab Manto dengan senyuman kering. Walau bagaimanapun, Manto tak ingin masalah rumah tangganya diketahui oleh orang lain, apalagi curhat perihal semalam yang jelas-jelas istrinya seakan minta pisah ranjang. Belum lagi kejadian mengerikan semalam yang masih membekas dalam ingatannya, membuat Manto tak fokus kalau dirinya menjadi pusat perhatian. Beberapa jam berlalu, sepulang melayat, Sri yang berjalan menuju rumahnya melihat bagian tetangga sebelah kanannya sudah ramai ibu-ibu berkumpul. Kumpulnya mereka tidak lain dan tidak bukan untuk menggosip. "Teh Narmi, kok bisa ya beli TV gede? Berwarna pula. Padahal kita sedang dilanda moneter gini," ucap ibu-ibu kurus dengan daster berwarna pink motif bunga-bunga yang duduk menghadap ibu-ibu gempal. "Iyalah Ceng, duit banyak, kebutuhan tidak ada," jawabnya tanpa ekspresi, namun dengan gerakan kedua tangan ke depan seolah merasakan lelah, padahal ingin menunjukkan gelang yang baru ia beli dan pakai. "Ih, Teteh Narmi, gelangnya baru lagi," seru ibu satunya yang duduk bersebelahan dengan ibu berdaster. "Alah, bukan apa-apa ini mah," jawabnya seraya melirik ke arah Sri yang baru sampai di halaman rumah. "Ya makanya kalau ngaku kaya, ya buat apa sih duitnya gak dipakai?" sindirnya dengan lirikan mata yang tajam. Sri mendengus kesal, namun tak menggubris akan hal itu. Ia yang sudah biasa memakan omongan para tetangganya, seakan sudah jadi makanan kesehariannya, hingga membuatnya seakan tak mendengar nyinyiran tersebut. Pengen selalu tampil cantik, tapi ribut dulu sama suaminya. Kalau aku sih minta cerai, mending pulang saja," sindir ibu-ibu lebih gembrot yang duduk di sebelah ibu-ibu gempal. Awalnya ia tak menggubris akan hal ini, namun saat tangannya yang sudah memegang handle pintu yang ingin segera dibuka, merasakan tusukan tajam dengan kata-kata itu yang membuatnya tak bisa lagi membendung amarah. "Hei, babi panggang, punya mulut tuh dijaga," bentak Sri yang langsung melirik ke arah mereka, menghentikan niatnya yang hendak masuk ke dalam rumah. "Ih, siapa yang ngomongin situ? GR banget, kita kan ngomongin," ketus ibu-ibu gempal dengan bibir monyongnya, namun terpotong sambil memikirkan siapa yang hendak jadi pengalihan. Padahal apa yang mereka omongin adalah Sri. "Ibu Eda," sontak ibu-ibu di sebelah itu daster berkata. Iya Ibu Eda," ucap serempak mereka bertiga, mengikuti nama yang ibu itu ucapkan sambil melirik ke arah Sri tanpa ada rasa salah. Sri menatap tajam penuh amarah. Ia tahu bahwa apa yang dimaksud itu dirinya. Mereka sengaja, karena dari dulu Sri diam saja. Sri tak lagi menghiraukan, padahal tangannya sudah meremas keras handle pintu yang dipegang. Andai dulu sudah bertemu dengan ibu-ibu itu sebelumnya, pasti mereka sudah dijadikan babi panggang olehnya.
Sri melangkah masuk dan membanting pintu. Ia segera masuk ke dalam kamar, serta berniat mengganti pakaian dan hendak pergi ke pasar guna membeli barang-barang elektronik yang selama ini tak ada di rumahnya. Kok jadi gitu ya? Padahal biasanya diam aja, bisik ibu gembrot ke ibu gempal yang tentu saja masih bisa didengar yang lain. Mungkin semalam gak dapat jatah kali bu, dijawab ibu-ibu yang mengenakan daster. Dan diiyakan dengan yang lain dengan anggukan, serta tawa geli yang membuat pikiran mereka melayang, memikirkan pasangan muda itu semalam. Bersambung, nantikan bagian kedua dari 5 bagian dari kisah ini. Saya pamit, wassalamualaikum. Terima kasih Mas Rama Atmaja. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum.